Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram, wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du. Ibadallah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalamnya kita sampaikan dengan membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi. Tentunya dalam makom Majelis Dzikir Marifatullah dalam channel kesayangan kita YouTube Buya Pasaman Timur, kupas tuntas ilmu, amal dan ibadah. Insyaallah dalam kesempatan ini saya akan berbagi wawasan kepada kita semua tentang mana yang dikatakan ulama pewaris para nabi. Inilah yang kita harus jeli dan memahami kenapa kebenaran inilah puncak daripada segalanya. Kebenaran seseorang yang membawa wujud sebuah kajian kepada umat, kita harus terlebih dahulu mengetahui potensi-potensinya. Apakah ia benar dia ini seorang alim ulama yang dikatakan warasatul anbiya? Apakah benar dia seorang warasatul anbiya? Apakah yang dikatakan pewaris nabi? Mana yang dikatakan ulama pewaris nabi? Nah, inilah harus kita kembali mengkaji demi keselamatan kita di dalam menetapkan sebuah pemahaman kepada Allah. Kalau ulamanya salah, berarti kajiannya salah. Artinya sumber keulamaannya kita harus paham. Bukan dia belajar di mana, bukan masalah dia orang mana, tapi kodrat dirinya sudahkah memenuhi syarat sebagai pewaris para nabi, atau dikatakan alim ulama warasatul anbiya. Apa yang dikatakan warasatul anbiya? Alim ulama inilah yang menjadi pokok perhatian kita sebagai umat. Jangan kita memahami sesuatu dan belajar sesuatu yang kita belum paham, apalagi kepada yang menyampaikan. Apalagi juga kita tidak paham dengan apa yang dikatakan al ulama warasatul anbiya. Mana yang ulama pewaris para nabi itu? Nah, tentunya kita harus belajar mengetahui hakikat daripada sifat warasatul anbiya tadi. Alim ulama. Lihat di zaman sekarang
kita katakan ada warasatul anbiya, ada. Warasatul itu sudah ada sebelum zaman Nabi pun, pewaris itu sudah ada. Nah, sampai di kala zaman Nabi dan sampai kepada zaman Bani, yaitu sekarang ini. Kenapa ada? Kenapa tidak ada? Inilah yang dikatakan warasatul anbiya tadi. Tapi seperti apa ulama pewaris para nabi? Pertama, ulama pewaris para nabi itu adalah ayat-ayatnya Allah. Allah memang tidak pernah mencabut ayatnya dari manusia. Sebagaimanapun Allah murka, Dia tidak mencabut ayat di akal dan pikiran manusia. Tapi Allah menenggelamkan dan mengambil ulamanya. Ulama itulah ayat-ayatnya Allah. Alim ulama. Yang kita khawatirkan dia ulama tapi tidak alim. Alimnya apa? Dia kalau bicara dengan Allah dengan pandangan. Ma'rifat adalah tujuan sebuah ulama. Pandangan batin menuju batin dalam wujud batin. Ini yang dikatakan sifat alim. Ulama itu yang diwarisinya dari para nabi itu, warasatul anbiya itu adalah ilmu. Ilmu yang dia warisi bukan amalan, tapi kodrat. Kodratlah yang dia warisi. Berwaris Allah dalam batin wujud nyawa pada dirinya. Berwaris Muhammad pada rohani, itulah rohani padanya. Berwaris Adam dalam nurani, itulah nurani pada jasadnya. Dan hubungannya Baitullahnya adalah ma'rifatullah. Dan dia adalah ulama yang memiliki semua ilmu dan menguasai ilmu. Tumpahan wujud Allah berupa ilmu. Inilah kata alim. Kadang-kadang dia belum menyelesaikan kealimannya karena ada kesempatan untuk berceramah, sudah mengaku ulama. Ini juga harus diperhatikan. Ayatnya terputus, tidak keluar buku cetaknya, kajiannya ditunda. Kalau tanpa pembuku, tanpa kitab dia tidak bisa bicara. Dirinya bukan pewaris para nabi. Yang diwarisinya adalah wujudnya. Ayat-ayat Allah itu adalah dirinya. Tidak terputus kalamnya kalau bicara tentang Allah. Tidak berjilid ilmunya kalau bicara tentang Allah. Tidak terlihat kitabnya kalau dia bicara tentang Allah. Itulah kealimannya. Dia taat kepada Allah dalam satu pandangan disebut ma'rifatullah. Berkomunikasi kauniyah batinnya langsung dengan Allah. Dia tidak bisa jadi Allah, tapi kalau Allah mawujud dalam dirinya, inilah yang dikatakan warasatul anbiya. Ini warasatul anbiya tadi. Dia sudah keluar masuk ke dalam ayat itu. Dan kalau Allah ingin mencabut ayat di diri manusia, cukup Allah ambil ulamanya, maka dia akan berkumpul dengan orang-orang bodoh, kata Rasulullah. Mereka akan hanyut dalam syair, tapi tidak masuk ke dalam syiar. Ulama adalah ayatnya Allah. Itulah yang dikatakan alim ulama. Tentang Allah wujud, tentang alam maksud, tentang manusia ma'bud, sudah dikuasainya. Dan dia adalah sebuah wujud Allah yang terlihat. Makom dirinya sudah zahirnya Allah.
Kodrat dirinya sudah batinnya Allah. Kodrat nyawanya sudah sirnya Allah. Dan dia ada di tengah-tengah semua manusia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Siapa alim ulama itu? Allah katakan dalam surat Fatir ayat 32. Summa awrasnal, ya, kitab allazina istafalina min ibadina faminhum zalimul hinas linafsi wa minhum mukhatasid wa minhum sabikum bil khairati biiznillah zalika huwal fadlul khabir. Itulah kabirnya Allah, itulah kitabnya Allah. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang mengatakan bahwasannya inilah ulama tadi, inilah anbiya. Jamaah yang dirahmati Allah, berkomunikasi dia dengan Allah dengan batinnya, berkauni dia dengan batinnya, bertajali dia dengan ayatnya, berkalam Allah dalam batinnya, maujud Allah dalam kodratnya, hayat Allah dalam rohaninya. Inilah alim. Jadi kita harus melihat hak-hak Allah yang telah wujud dalam dirinya. Alim ulama itu tidak bisa dilihat dengan syariat, tapi dia harus diimani dengan hakikat. Kenapa? Karena dia sudah memiliki wujud hakikat. Inilah yang dikatakan wal fadlul khabir. Dia itu sudah batin di mata Allah. Jadi tidak mudah menjadi seorang ulama. Harusnya dia menyelesaikan kealimannya dulu. Kealimannya kepada Allah, ketaatannya kepada Allah. Kita lihat dia cara bicara. Kalau ada yang bicara ini berpedoman kembali kepada tataan pembukuan, sekolah yang tinggi, tidak jaminan sebuah kealiman seseorang. Apalagi dunia sekarang sudah ada kata-kata kalau tidak dari seberang itu bukan ulama. Seberang mana? Seberangnya Allah. Bukan luar negeri, bukan dalam negeri, tapi seberangnya Allah. Mana yang dikatakan batasan Allah pada dirinya yang disebut as-sajadah? Apakah dia sudah menjadi batasan Allah? Kita memiliki kemampuan hobi berceramah, sekolah dakwah, bukan artinya sudah alim kita, keulamaan kita. Tetapi Allah menghendaki dari semua banyak orang di antara seluruh hamba kami, ada mereka yang kami kehendaki. Jadi jamaah para hadirin dan sekalian, menjadi seorang alim ulama harus memasuki tanjakan-tanjakan ayat kepada Allah, hubungan-hubungan baitullah kepada Allah.
Kalau masih ada titipan tumpangan kemanusiaan dia di dalam tabaraka Allah, belum dikatakan dia seorang ulama. Boleh dia berdiri di mimbar menguasai semua sejarah karena pernah sekolah tinggi, sehingga orang yang dekat dengan Allah, Allah yang dekat dengan orang di sudut kampung yang terpencil itu dihilangkan, disingkirkan, tidak dihargai karena sekolahnya tidak ada. Tapi di mata Allah dia sudah sarjana. Itulah orang hidup di mata Allah. Mungkin mati di matamu karena keduniaan dia tidak bisa mengikutimu. Hati-hati. Dapatnya wujudullah tapi tidak dapat oleh kitab di mana Allah itu maujud. Di kerangka siapa dia bersembunyi. Manusia adalah maujudullah. Tempat Allah maujud sebagai sifatnya di muka bumi ini. Itulah tajalli diri yang dinamakan amin. Jadi dengan kita sudah memahami kealiman seorang ulama boleh diuji. Batin kita, hati kita tidak bisa didustai. Apakah dia sudah menjalankan kealimannya? Ma'rifatullahnya sudah terjamin. Dia sudah pernah bertauhid kepada Allah dan tafridnya sudah selesai, tajridnya sudah selesai. Tumpangan dari Allah adalah maujud dari wujudnya sendiri. Ini yang dikatakan huwal fadlul khabir. Itulah orang yang menjadi kodrat batinnya Allah di antara semua orang yang banyak. Tidak mudah para jemaah, para hadirin, mendapatkan seorang ulama. Mimbar tidak menjamin dia adalah seorang yang alim diturunkan berupa ulama. Alim artinya alif lam mim. Secara hukum hijaiyah dia telah hatam tentang Allah, dia telah hatam tentang alam dan kodrat, dan dia telah hatam tentang wujud manusia yang sebenarnya. Ini bukan sedikit dia bersorban, berani masuk masjid dan bercerita tentang agama, membawa napas kitab-kitab riwayat. Akhirnya apa? Sholat juga nggak bisa, zikir nggak nembus Tuhan, hidup begitu-begitu saja. Kenapa? Ya karena tidak ada sambungan Baitullah. Dia belum berhak, dia belum mendapatkan hak dari Allah. Kita sudah mendengarkan orang bersair, bukan orang-orang bersiar, menyampaikan amanah Allah itu tabaraka Allah. Betul-betul kealaan, ketuhanan dirinya diakui oleh Allah dengan Allah buka hijabnya. Allah buka batasan kepadanya. Seperti Al-Baqarah ayat 269, Allah sudah buka pemahamannya. Allah berikan dia pemahaman, hikmahnya. Al-hikmahnya hidup. Sehingga dia mengucur seperti air bicaranya. Kalamnya bagus. Kenapa Pak? Karena sudah menjadi perbendaharaan Allah. Dia sudah menjadi perbendaharaan Allah demi umat. Hidupnya di dalam kun, makannya di dalam kun, tidurnya di dalam kun, semua di dalam kun. Inilah hubungan marifatnya dengan Allah. Sudah tidak memiliki jarak lagi. Batasan sudah tidak ada lagi. Inilah kealimannya. Apa yang dia perbuat semua ibadah.
dan keulamaannya hanya untuk menyelamatkan orang-orang yang berilmu kepada Allah. Makanya para jemaah sekalian, kalau kita benar-benar mengetahui bagaimana yang dikatakan al-ulama warasatul anbiya tadi, apa yang diwarisinya? Ilmu, semua ilmu dia warisi. Maka dikatakan warasatul anbiya tadi, artinya apa? Dia itu adalah warisan manusia, warisan para nabi, bukan lagi pewaris, cuma sudah menjadi warisan para nabi. Apapun yang dia lakukan, semuanya melalui jalur ma'rifat kepada Allah. Mereka takut kepada Allah dengan bermarifat kepada Allah. Kalau kita tidak, sebagian orang yang belum mencapai derajat kealiman, dia takut kepada Allah, memperbanyak ibadah. Tapi kalau sebuah farisatul anbiya, sebuah alim ulama tadi, dia takut dengan Allah dengan mengadakan marifat kepada Allah. Itulah jemaah sekalian. Kalau kita benar-benar sudah mendapatkan pembimbing diri kita, betul-betul sudah mendapatkan pembimbing diri yang benar-benar warasatul anbiya, maka selamatlah kita dari segala kemurkaan-kemurkaan Allah. Karena dia adalah ayat-ayatnya Allah. Alim ulama tadi adalah ayatnya Allah. Mari kita taati bersama-sama. Mereka sudah walinya Allah. Rahmat datang dari Allah, syafaat datang dari Rasulullah, barokah datang dari wali Allah. Inilah yang dikatakan warasatul anbiya, alim ulama. Jangan-jangan ulama sudah, alimnya belum. Kalau alimnya belum, maka dia belum dikatakan ayat-ayatnya Allah. Makanya lancar jalannya, pembicaraannya, kalam-kalamnya bagus, tidak ada copy paste dari dalam bentuk apapun. Ini yang ayat-ayatnya Allah. Alim ulama warasatul anbiya, dia ayatnya Allah. Kalau Allah cabut ayat di dirimu, cukup Allah cabut ulamanya. Maka kita berkumpul belajar kepada orang-orang bodoh. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu. Maka mari kita benar-benar berkumpul dengan ulama. Alim yang sudah alim, tapi jangan berkumpul dengan ulama yang belum alim. Jangan cari orang yang hebat, jangan cari ulama hebat, tapi carilah ulama yang alim, yang bisa membuat kita hebat. Insya Allah kita akan selamat dengan kita memperjalankan diri kita melalui orang yang benar-benar warisan para nabi, pewaris para nabi, warisannya Allah. Mana hakikatnya seperti itu? Dia pewaris para nabi, tapi warisannya Allah. Dialah ayat-ayatnya Allah.
Sir Allah pada batinnya disebut nyawa, batinnya Allah disebut rohani bagi kita, dan nuraninya Allah adalah diri bagi kita. Inilah yang dikatakan warasatul anbiya. Kalau memang kealimannya sudah merubah derajat kodrat dirinya, berbatin Allah pada nyawanya, itu disebut nyawa. Berwaris Muhammad dengan zat Allah menjadi rohani bagi dirinya, dan hayat Allah dengan nuraninya, itulah diri yang dikatakan jasad. Akhirnya apa? Inilah yang dikatakan warisan Allah, pewaris para nabi. Mari kita pelihara, mari kita junjung tinggi, mari kita angkat derajat bersama-sama. Jangan kita melihat pengalaman tetapi kealimannya kita tidak melihat. Kita akan tersesat. Ingat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, jangan engkau belajar kepada orang yang tidak bisa mi'raj dalam solatnya. Apalagi kita belajar kepada seorang ulama yang belum alim, apalagi dia tidak warisatul anbiya, dia belum menjadi pewaris para nabi dan warisan Allah, dia belum menjadi ayat-ayatnya Allah karena masih pakai buku. Pengembangan Islam tergantung cetakan dari daerah mana, disusun di lemari banyak-banyak, umber-umber pengalaman, tapi mati bukan pengalaman, Tuhan bukan pengalaman. Semua kodrat harus nyata pada wujudnya. Mudah-mudahan kita sudah bisa mengerti, pelan-pelan kita sudah bisa memahami dan menyelamatkan diri dalam menetapkan seorang Amirul Mukmin kita, pemimpin diri kita, imamnya diri kita. Dengan adanya pemahaman seperti ini, kita sudah bisa melihat seperti apa orang yang akan bisa kita pelajari dan tempat belajar bertolabul ilmi. Insya Allah semua akan baik-baik saja setelah kita bisa menentukan Amirul Mukmin kita, yaitu pembimbing diri kita. Dengan kita sudah paham dan memiliki wawasan tentang mana guru yang hak, mana yang disebut ulama, apakah sudah alim, lihat kealimannya, lihat bentuk wujudnya kepada Allah dalam kodrat alif, bentuk wujudnya kepada alam daripada diri, bentuk wujud kemanusiaannya daripada Allah. Bagaimana hubungan zahir batin, bagaimana empat perkara di dalam dirinya, sudahkah dia bagian dari empat itu? Batin, wujud, sir dan kodrat, apakah sudah menjadi rangkaian hidupnya? Bagaimana terjadi marifatnya kepada Allah? Dia bangun marifatnya kepada Allah apabila dia dalam ketakutan kepada Allah. Itu yang dikatakan alim ulama. Bukan kita perbanyak amalia-amalia supaya takut dengan Allah, bukan. Perbedaannya kalau sudah alim ulamanya tadi, takutnya tidak alim ulamanya, gitu. Jadi harus kita benar-benar menentukan pilihan untuk mendapatkan seorang pembimbing dan penuntun itu benar-benar diteliti dengan baik. Tidak perlu kita belajar mencari siapa gurunya. Kenapa? Sanadnya adalah Allah, sanatullah. Kitabnya kitabullah, Tuhannya Allah, nabinya Rasulullah. Inilah tauhid. Mana ada sunnah-sunnah kitab yang mampu mempertemukan manusia dengan Allah, melainkan kitab dirinya. Man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu. Mengenal dirinya. Kenali diriku maka engkau akan tahu siapa aku, kata Allah. Insya Allah para jemaah, mudah-mudahan
ada manfaatnya yang bisa diambil dari tausiah ini sebagai jalan keselamatan. Karena apabila sudah salah dalam berguru, pasti akan salah dalam berilmu. Ingat, kita tidak bisa mencari seorang alim ulama kecuali hanya bisa mencari ulama. Tapi kalau sudah kita memahami kealimannya lancar, nyata, dan dia adalah ayatnya Allah yang tidak terputus di dalam berbicara, dan perkembangan tidak mengikuti ajaran-ajaran, tetapi benar perkembangan ilmu melalui petunjuk-petunjuk Allah, insya Allah kita akan selamat semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua sebagai contoh dan suri tauladan dan kehati-hatian di dalam memilih imam diri kita. Baik para hadirin dan jamaah sekalian, demikian wawasan ini kita berbagi-bagi, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita menjalankan dan mencari dan memilih. Kenapa? Hidup ini adalah pilihan. Barakallahu ya karim ya rahman ya rahim. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.